Bantu. Udah ngurusin. Oh, nggak ada yang mau bantu. Apa nonton aja, awas Pak. Mau minta bantu aja ngambil katarannya susah sekali. Ini kayak. Pinggir. Ini salah punya nih. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Oh ini permisi Pak, permisi. Oh Pak. Yang satu. Yang satu kan sampai lari, lihat. Ini. Coba ya, kita dong, awas. Oh, minggir Pak. Tolong Pak. Bajau dulu Pak, Bajau. 1, 2, 3, 4, 5. 4. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Ada lagi. 5. Di sini lain kita buka lagi. Buka satu. Tunggu, hitung dulu. Ada rental. Iya. Orang Riau sama. Sama dengan Riau nih. Dari mana nih? Donggala. Sama tangkapan Riau. Sama. Sama dari tangkapan Riau. Ada anunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, sahabat-sahabatku, teman-teman saya, wartawan, jurnalis yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita semua sehat walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19. Oktober 2020 pukul 16.30 kita bertempat di pos pengawasan COVID-19 Kelurahan Watu Sambu, Kecamatan Ulu Jadi, Kota Palu, berhasil menggagalkan pengiriman narkoba jenis sabu seberat 7,3 kg. Dari bawah kamera. Pengungkapan narkoba ini berawal dari informasi masyarakat, kemudian dikembangkan tentang adanya narkotika yang akan masuk ke Palu. Sehingga pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah, tim narkoba dipimpin oleh Kasubdit 3 Dit Narkoba Polda Sulawesi Tengah melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Target diduga membawa mobil Avanza warna hijau dengan nomor polisi DN 1576 PV, sehingga tim dibagi, ada yang bertugas Donggala dan memantau perjalanan hingga ke pos pantau COVID-19 Kelurahan Watu Sambu, Kecamatan Perbatasan Pasangkayu, dan mulai dibuntuti hingga masuk ke Kabupaten Donggala dan terus menuju Kota Palu. Sekitar 16.30 waktu Indonesia Tengah, pada saat depan pos pantau COVID-19, para petugas melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan yang ada dalam mobil tersebut dan ditemukan 6 paket besar barang bukti berupa sabu yang disimpan dalam kardus dan 13 paket sedang sabu dalam koper warna biru. Dalam rangka pengembangan, kedua tersangka dibawa terpisah, kemudian tersangka atas nama Supono dibawa ke wilayah Tipo, sedangkan atas nama Undrianto alias Ateng dibawa ke Palu. Saat di lapangan, tersangka atas nama Supono terus berbelit-belit, tidak mengakui barangnya dan tidak kooperatif, serta berupaya melawan dan kemudian melarikan diri, sehingga dengan terpaksa petugas mengambil tindakan tegas terukur dan kemudian kita rawat ke Rumah Sakit Bayangkara Palu. Adapun identitas tersangka yang diamankan, 1 inisial S atau Supono, 34 tahun, jenis kelamin laki-laki, berasal dari Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Tersangka kedua, inisial U atau Undrianto alias Aten, 46 tahun, jenis kelamin laki-laki, juga berasal dari Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Barang bukti yang diamankan ini di hadapan saya, rekan-rekan,
ada 6 bungkus besar pakai narkotika diduga sabu, jenis sabu, kemudian 13 yang paket kecil, ya, kurang lebih 1,3 kilo yang kita timbun semua itu, kemudian ada handphone, kemudian uang tunai sebesar, dinyatakan jiwa tidak tertolong dan meninggal dunia. Kita sudah koordinasi dengan keluarganya. Kerjanya sudah mulai diamati dan dapat dikejar oleh tim narkoba Polda Sulteng kurang lebih hampir 1 bulan dan 114 dengan ancaman hukuman paling ringan 6 tahun dan paling berat hukuman mati. Kemudian pada kesempatan ini disampaikan kepada teman-teman media bahwa Polda Sulawesi Tengah sejak bulan September sampai dengan Oktober 2020 ini telah melakukan penindakan terhadap peredaran narkotika jenis sabu dan sebagainya dan sejenisnya dan seluruh Polres dengan jumlah LP 84 LP, kemudian tersangka kurang lebih 115 orang tersangka, ini dalam proses semua. Kemudian jumlah barang bukti, ya, jenis sabu 8 kilo 492,25 gram. Itu termasuk yang 7 kilo tadi. Kemudian ekstasi 107 butir. Kemudian tramadol 641. Itu selama 2 bulan yang kita lakukan. Kemudian beberapa kali peredaran ini, dan juga kami selalu bersilaturahim dengan semua tokoh masyarakat bagaimana membangun sinergi terutama anak-anak kita untuk masa depannya apabila terlibat dengan narkotika. Dan saya nyatakan untuk Polda Sulawesi Tengah dan jajarannya, saya perang dengan masalah narkotika ini. Sampai hari ini itu belum ada keterkaitan, tapi kami tidak akan berhenti di situ. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengurai, ya, semua jaringan-jaringan yang ada di wilayah Sulawesi Tengah ini. Lagi? Satu lagi Pak, ini terkait keterkaitan juga Pak. Kalau melihat kemasan ini kan dibungkus pakai pek Cina, apakah ini ada keterkaitan juga dengan yang ditangkap oleh Polda Riau Pak? Ya. Yang melibatkan anggota polisi yang di sana Pak? Ya, ini kita makanya setelah kita menangkap ini, kita lakukan pengembangan dan kita berkoordinasi lintas Polda. Jadi bukan hanya lintas yang ada di Sulawesi ini, jadi juga semua lintas Polda. Kalau saya bisa analisa mengamati ini alamat tersangka ini kan ada di Binjai, Mas Polda. Ini saya kira ini adalah jaringan lintas pulau, mulai dari Sumatera, Jawa mungkin sampai Sulawesi. Tapi satu jaringan mereka? Saya belum bisa memastikan, ini masih kita dalami. Ya kita berdoa aja mudah-mudahan ada jaringan sehingga kita lebih leluasa untuk lakukan penyelidikan, pengembangan, dan kalau ada jaringan lain kita tindak. Kalau asal barang sendiri dari Medan? Informasi sementara, tapi kita dalami dulu, ya. Kita proses dan sebagainya. Ya saya hanya berdasarkan daripada alamat daripada pelaku ini, betul kan? Kalau pengalaman kita sepertinya ada seperti itu. Jadi mungkin sampai ada di sini penada di sini, ya? dibagi-bagi lagi, kemudian diedarkan kepada pengguna dijual. Itu lagi kita selidiki dan kembangkan terus. Makanya upaya-upaya yang kita lakukan bukan hanya masalah penangkapan seperti ini, tapi upaya pencegahan lainnya kita lakukan dalam rangka memutus rantai-rantai peredaran daripada penyalahgunaan narkotik di wilayah dan di sejenisnya di wilayah Sulawesi Tengah ini. Jadi saya yang pertama, kemudian yang kedua, kalau dilihat ini kan tangkapan terbesar. Itu bagian daripada dinamika kita di dalam rangka yang jelas karena TO kita juga harus selalu berubah pada pencegahan pencegahan. Cukup ya? Saya bisa wawancara live dari narkoba ini. Ya, kalau demikian